Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina bi syahri Ramadan bi siyamin wa iqamatil lail fi layalihi wa fi naharihi bi siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa uswatuna wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhas sha'im wa ya ayyatuhas sha'imat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Isya, Tarawih dan Witir, semoga kita semua yang sedang memusatkan hati dan perhatian, fikiran, konsentrasi dan kekhusyuan kita sedang beraudiensi menghadap Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat di bumi ini. Allah pilih tempat yang suci disucikan, tempat yang mulia dan dimuliakan adalah masjid. Semoga kelak kita semua ini akan orang-orang yang pertamalah hendaknya nanti bertemu dengan Rasulullah dan sekaligus orang lebih awal mendapatkan syafaat dari baginda Rasul pada hari yang tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan, alhamdulillah malam ini ke-6 atau ke-7 dari perjalanan Ramadan kita di tahun 1445 Hijriah ini. Meskipun penetapan awal Ramadan kemarin dulunya terjadi perbedaan, tapi bukan menjadikan kita bermusuhan, tapi semakin memperkuat ukhuwah sesama kita. Lahir dan tumbuh dari ketulusan dan keikhlasan beribadah kepada Allah, meskipun awal isbat Ramadan itu berbeda. Tidak menjadikan kita berselisih paham, tidak menjadikan hubungan silaturahmi dan silaturahim kita terputus. Tapi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab moral kita, orang-orang dan saudara-saudara kita yang malam ini bukan malam ke-6, malam pertama pun belum. Khawatir kita sampai pada akhir Ramadan semuanya belum berRamadan. Kita doakan nih bapak-bapak, di antara kita yang banyak ini mungkin ada 5-10 orang atau mungkin semua yang akan kabul doanya. Kewajiban kita berdoalah kepada Allah agar terajak hati saudara-saudara kita yang lain yang belum semampunya menunaikan hak dan kewajibannya kepada Allah untuk baik salat maupun ibadah puasa. Kita bersyukur kepada Allah, kita terpanggil. Karena sejak awal pun alhamdulillah mungkin saja karena didikan orang tua kita, mungkin juga karena ya semata-mata hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan nurul iman, nurul ihsan, nurul Islam, nurul Quran, sehingga kita dalam keseharian kita terus mengisi dari yang tersisa dari kehidupan kita ini untuk mempersiapkan hari esok yang lebih panjang lagi. Kita sadar bahwa hari-hari yang sudah kita lewati tak terasa. Ada yang 65 tahun, ada sudah 78 tahun, ada saja barangkali 53 tahun dan lain sebagainya. Yang jelas satu detik waktu yang sudah kita lalui dan kita lewati tidak akan kita dapatkan kembali masa itu untuk kita peroleh.
Tapi yang jelas itu semakin jauh kita tinggalkan, kita akan semakin dekat dengan pintu kubur. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, mengisi tausiah pendek kita pada malam yang ke-6, bahwa dalam Duratun Nasihin dijelaskan kelebihan-kelebihan Ramadan itu mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sudah dijelaskan oleh mubaligh atau para ustadz yang sudah mendahului saya, yang terdahulu dari saya. Malam ini malam ke-6, dalam keterangan di Duratun Nasihin, keutamaan malam Ramadan atau yang disebut bagian daripada Qiyamul Lail itu, kita yang bertarawih di malam ini, kita yang berpuasa di hari ke-6 ini, kita yang banyak bersedekah di malam dan di siang hari 6 ini, kita yang banyak i'tikaf, kita yang banyak menebar kesalihan-kesalihan sosial, kita yang banyak menjalin membuhul silaturahmi dengan sesama kita, kita banyak menaburkan kasih sayang, segala bentuk amal wajib dan amalan-amalan sunat kita itu Allah lipat gandakan pahalanya, sama seperti pahala yang kita peroleh dengan pahala para malaikat-malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Subhanallah jamaah. Kabar gembira dari Rasulullah untuk memotivasi kita, mendorong kita, menggairahkan kita mengisi malam-malam Ramadan, memelihara puasa kita di hari-hari Ramadan itu dengan imanan wahtisaban itu. Allah janjikan, Rasul pastikan, malah Allah pastikan pahala yang kita dapatkan bagikan pahala para malaikat-malaikat yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Yang kita tahu kalau pusat kegiatan ibadahnya para malaikat itu di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur salah satu tempat yang agung terpuji. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Mi'raj ke Hadiratil Qudusiyah, di hadirat Allah, menerima perintah salat 50 kali sehari semalam, yang akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam yang kita laksanakan setiap hari dalam kewajiban fardu ain kita, kewajiban individual kita. Bayangkan, kita perbandingkan kegiatan ibadah kita dengan malaikat. Malaikat yang bertasbih, bertahmid, yang makhluk tak berdosa, makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan dan kita peroleh pahala semisal pahala itu. Bayangkan saja, Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang ada di Baitul Ma'mur malam ini, yang sedang bertawaf itu, untuk memanjatkan doa kepada Allah terhadap hamba-hamba yang beriman ini, terhadap umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jualah sebenarnya para malaikat cemburu ketika Allah memberitakan kepada malaikat, aku akan menjadikan Ramadan ini untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihannya seperti kelebihan aku dengan segenap makhlukku. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, perbandingan derajat keagungan, kemuliaan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Ramadan, penghulu segala bulan. Kelebihan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya, laksanakan kelebihan Allah Ta'ala dibanding dengan kelebihan makhluk-makhluknya. Oleh sebab itulah berbahagialah umat Rasulullah yang menunaikan puasa di siang hari, kemudian berqiyamul lail di malam hari, ditambah lagi bonus-bonus ibadah lainnya, ibadah sosial, menyampaikan dakwah-dakwah, mengajarkan ilmu-ilmu yang tafa'u bih, sebagaimana praktek-praktek para rasul-rasul dan para aulia Allah dalam menunaikan ibadah puasa ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain itu pula, bukan hanya semisal pahala tawaf para malaikat di Baitul Ma'mur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita pahala yang juga kita dapatkan di malam yang ke-6 ini, dan kita berpuasa pada hari yang ke-6 besoknya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memuliakan kita, memberikan bonus nilai lipat gandanya amal-amal yang kita lakukan. Kita mendapatkan jumlah pahala-pahala
para jamaah-jamaah yang sedang berumrah, yang sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Kita tahu bahwa tidak pernah sepi Ka'bah itu dari tawaf. Ketika saja para jamaah menunaikan salat, katakanlah salat tarawih. Kalau dalam salat sunat, jamaah diperbolehkan tawaf. Paman salat tarawih, jamaah umrah yang menunaikan tawaf bisa saja bertawaf. Tapi kalau salat wajib itu tidak dibenarkan tawaf. Makanya kita lihat para jamaah, ketika para jamaah melakukan fardu isya, tawaf terhenti, dihentikan kegiatan tawaf. Tapi kalau salat sunat, tarawih dan witir, itu sudah ada tempat tawaf spesial, dipersilakan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, begitu besar pahala yang kita dapatkan. Bayangkan saja berapa banyak hamba-hamba Allah yang sedang dekat kepada Allah, yang dengan khusyuk, tawaduk, tadarruk, khufyatan, dalam keadaan takut cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, membaca talbiyah, membaca tasbih, mengelilingi Ka'bah. Jutaan manusia barangkali setiap harinya melaksanakan tawaf di Ka'bah. Semisal pahala itu pun dibagikan Allah taala untuk kita yang benar-benar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dari nilai sebuah ibadah yang kita lakukan ini. Maka inilah agaknya memotivasi kita, mendorong kita untuk berpastabiqul khairat, bukan hanya ubudiyah, amaliyah khususiyah kita sendiri, tapi di bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disucikan dan mensucikan. Disucikan apa? Bulan ini disucikan oleh Allah Ta'ala, oleh para awliya-awliya Allah, oleh para malaikat Allah, oleh para orang-orang salih. Tetapi juga kesempatan dan momen mensucikan diri kita. Saat inilah kita bertarbiyah, melatih diri kita untuk berlaku jujur, untuk bisa berbagi kasih sayang sesama, untuk bisa melihat bagaimana kemiskinan-kemiskinan yang kita rasakan saat ini. Kita satu nafas, kita satu hati, kita satu jiwa. Karena di dalam Ramadan ini kita senasib sepenanggungan. Kita masih bersyukur, wahai saudara-saudaraku di Indonesia ini, bagaimana ketika kita menatap ke saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Mereka terjajah, mereka tertindas, mereka tertekan. Anak yang kehilangan ayah, ayah yang kehilangan anak-anaknya, suami yang kehilangan istri, istri kehilangan suami. Lain lagi persoalan-persoalan politik internal dalam negara mereka. Inilah yang dirasakan. Oleh sebab itu, ada sebuah kewajiban moral bagi kita. Selain kita mempersiapkan diri kita dengan banyak dan multi ibadah, multi sosial, marilah di penghujung salat kita, di penghujung doa kita iringilah doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka dengan keagungan Ramadan ini, dengan keberkahan Ramadan ini dan kesucian Ramadan ini, Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah lindungi mereka, Allah berikan kemudahan bagi mereka, Allah permudah segala urusan-urusan mereka. Meskipun mereka belum sempat makan, merasakan nikmatnya berbuka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pemberi. Dari segala apa saja kehendak-Mu ya Allah, akan bisa mereka kenyang ketika mereka belum makan. Mereka bisa melepaskan dahaga ketika mereka sedang haus. Itu semuanya kehendak-Mu dan pengaturan-Mu ya Rabb. Engkau bagilah kasih sayang-Mu kepada mereka, saudara-saudara kami muslim-muslimat di belahan bumi ini, yang mereka sedang terjajah dan tertindas. Kemerdekaan hidup mereka, kemerdekaan hak hidup mereka terampas oleh pelaku-pelaku kejahatan di dunia ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.